Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo awiragati dhamma carinti, dhamma melindungi mereka yang mempraktekannya. Ya, kita sadar yang kemuliaan para namo damai pasaka pasika Saudara saudara berbangsa, Bapak Ibu, saudara-saudara adik sekalian, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita memiliki karma baik yang bisa bertemu di Wihara Budimansa ini dalam acara sebulan pendalaman dhamma, dan Bante mendengar kabar katanya SPD kali ini di Wihara Budimansa ini yang perdana dilakukan, karena tentu pertimbangan pengurus tentang keberadaan umat di Jepara sendiri, di Wisma Budiratana juga tidak ada SPD karena posisinya di sana memang untuk tempat tinggal ibu, sedangkan di dekat sana sudah lama ada Wihara Simakalinga, dan di wihara itulah yang selama ini aktif kegiatan puja bakti tiap pagi dan sore, seminggu sekali ajak sana, dan terlebih menjelang Waisak biasanya tidak pernah absen untuk mengikuti sebulan Ramadan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tujuan sebulan pendalaman dhamma tentu selain kita dalam menyongsong tiga peristiwa suci nanti dalam perayaan Hari Raya Trisuci Waisak pada tanggal 4 Juni pada tahun ini perayaan Waisak agak bergeser sekitar 1 bulan ke depan. Biasanya jatuh di bulan Mei tapi ini jatuh di bulan Juni karena menurut hitungan kalender Buddhis setiap 3 tahun sekali ada penambahan sekitar 1 bulan, sehingga perayaan Waisak yang bergeser 1 bulan ke depan. Karena kita akan merayakan hari raya besar kita umat Buddha, selain kita juga perlu membuat atau mengondisikan wihara kita supaya tidak sepi, dengan dasar itulah SPD ini diadakan.
Selain SPD, ya tentu yang tidak kalah pentingnya kita menjalankan uposatha sila, 8 sila. Bante sering ya mengatakan ke umat Buddha ya, sebenarnya tradisi uposatha zaman Sang Buddha itu ya dilakukan setiap tanggal 1 ya, tanggal 8, 15, 23 ya. Kalau sebulan ada 3 kali ya, 4 kali, setahun ada berapa? 48. Kalau 48 ini tidak bisa dijalankan tiap bulan ya, kemudian minta diubah setahun sekali ya, 1 bulan ya, jumlahnya 30 hari, sudah ditawar berapa? Sudah ditawar 18 hari ya. Karena mungkin ya zaman sekarang ini ya ada kendala kalau menjalankan setiap minggu sekali. Untuk mengingat tanggal uposatha mungkin ingatannya ini tidak cukup baik untuk mengingat ya. Tanggal berapa nanti uposatha ya, bulan gelap, bulan terang ya, yang harus dijalankan. Bapak Ibu saudara sekalian ya, seperti halnya ya ajaran Sang Buddha ini mempunyai ciri ya. Ajaran Sang Buddha itu cirinya apa? Ada 6 ya. Tidak merangsang ya kesenangan nafsu indria. Ini ciri ajaran Sang Buddha. Kalau ajaran itu punya ciri merangsang ya, kalau indria kita ini dikondisikan dirangsang ya setiap saat ya, yang muncul nanti akan bertambah kekotoran batin ya. Bertambahnya kekotoran batin ini juga ciri ya, bukan ajaran Sang Buddha. Karena tujuan yang luhur ajaran Sang Buddha itu ya untuk melenyapkan kekotoran batin. Bante sering menjelaskan ya, kekotoran batin itu ya seperti Anda tinggal di rumah ya. Enak kalau rumahnya bersih atau kotor? Bersih. Anda pergi ke tempat ini rasanya nyaman kalau tubuhnya bersih atau kotor? Bersih. Kadang kita tinggal di kuti ya. Kalau di sini kutinya bersih. Kadang di daerah itu kan kurang begitu peduli untuk, artinya ukuran kebersihan itu beda-beda. Dan kadang kita masuk ke kuti itu bersih-bersih. Karena apa? Mungkin ya sudah lama tidak dipel, tidak dilap spraynya ya, rasanya tidak nyaman. Ini gambaran ya tentang suasana batin yang bersih. Kemudian ciri yang selanjutnya ajaran Sang Buddha itu tidak menambah penderitaan. Anda setuju tidak hidup ini tujuannya itu berkurang penderitaan? Atau Anda lebih setuju hidup ini bertambah penderitaan?
bagusnya kan berkurang, so, bertambah. Kalau kekayaan ya mungkin bagus kalau bertambah, tapi kalau penderitaan, hidup seperti ini saja sudah banyak susahnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, kenapa orang itu tidak begitu bisa menyenangi menjalankan uposatha, ya? Praktek kata sila, ya. Apa alasannya? Alasannya apa? Ini yang tahu kan Anda. Kalau Bante kan menyenangi. Buktinya Bante mempraktekkan setiap hari. Nah, Anda yang kurang menyenangi ini, tidak bisa menyenangi ini, alasannya apa? Alasannya apa? Apa nanti tidak kuat kerja ini? Yang tahu Anda sendiri alasannya apa. Tapi yang jelas banyak faktor yang membuat seseorang itu tidak bisa menyenangi, ya, atau belum siap mempraktekkan. Salah satunya ya mungkin kurang begitu yakin ya akan manfaat-manfaatnya. Ya, saya pernah membaca ya Jataka ya. Setelah orang itu melihat manfaatnya ya atas sila yang begitu luar biasa ya, tidak perlu diajak ya, orang itu timbul tekad sendiri ya. Wah, praktek seperti itu memang harus dibiasakan. Di Jataka ini ceritanya ya, satu hari ya, ada seorang sesosok ya ini makhluk naga ya, yang merubah diri menjadi ular biasa. Waktu itu tepat purnama bulan terang ya, hari kemarin. Kalau ini sudah lewat 1 hari. Karena dia punya kebiasaan ya dari dulu ya, kehidupan yang lampau ya, tiap purnama gelap, purnama terang itu menjalankan uposatha lengkap dengan 8 faktor ya. Seperti yang diucapkan tadi. Nah, jadi waktu itu dia bertekad ya, apapun kesulitan yang menghadang ya dia akan berusaha bersabar. Nah, ceritanya ya, hari itu tidak diduga ya ada orang yang sedang mencari ular. Dulu kalau waktu saya kecil itu ada itu orang yang kerjaannya nyari ular. Katanya ular ini bisa untuk obat. Ya. Yang jelas setelah ditangkap nanti pasti dibunuh. Di ular ini ya, karena cukup besar ya, mau ditangkap. Yang menangkap ini karena agak takut kalau ular ini gigit ya, ular ini dilukai tubuhnya. Tapi anehnya itu ular ini yang sedang diam ini ya tidak banyak bergerak. Ya. Nah, bertepatan hari itu juga ya, ada seorang pedagang yang mau berdagang ke kota lain ya, sedang lewat di hutan ya, dia melihat ular sedang dilukai ini ya, merasa kasihan. Anda kalau melihat makhluk disiksa itu merasa kasihan atau biasa-biasa? Masing-masing orang mungkin beda. Dia merasa kasihan ya, kemudian spontan ya, karena kasihan ini salah satu sifat luhur dalam batin sebenarnya ya. Jadi jangan dianggap kasihan ini bukan sifat luhur ya. Karena setelah muncul rasa kasihan ya,
Brahmana yang pedagang ini kemudian ingin membebaskan supaya ular ini tidak dilukai lagi. Bagusnya memang saya beli ular ini ya, karena saya perhatikan ini nangkap ular pasti akan dijual. Lalu orang-orang yang jumlahnya sekitar 8 ini didekati, Pak, ini Anda menangkap ular tujuannya untuk apa? Ya mau saya jual. Gini saja ya, jangan dilukai ya. Ini jenengan basa Jawa saya. Orang sini tak kira malah pintar basa Jawa. Ular ini Anda minta berapa saya beli ya, tapi jangan dilukai. Setelah saya beli ya, mohon Anda meninggalkan tempat ini. Terserah ular ini mau saya bawa kemana. Lalu setelah orang-orang itu pulang dengan senang hati ya, ular ini kemudian berubah menjadi makhluk dewa. Kalau di bahasa Tawata itu mungkin dewa naga ya. Dia menjelma menjadi sesosok dewa ya. Dan dia mengucapkan ya, Brahmana ya, hari ini saya merasa senang sekali ya, karena tanpa Anda mungkin saya sudah mati di tempat ini. Sebagai balas jasa, saya ingin balas kebaikan Anda ya. Anda saya undang ke tempat tinggal saya. Nanti saya ingin makan-makan, minum-minum bersama Anda di tempat tinggal saya. Kalau Anda bersedia ya, pejamkan mata ya. Ini karena makhluk sakti itu caranya ini ya. Jadi dipegang ya, dia pejam mata ya, dia buka mata sudah berada di istana dasar laut. Mungkin kalau ada sandiwara istana di bawah samudra itu ya dari sini ceritanya. Dia melihat istana yang sangat besar sekali ya, dan tidak pernah ya melihat istana seperti itu ya, karena dinding-dindingnya, tiang-tiangnya, langit-langitnya itu semua dari permata, sangat gemerlapan ya. Tapi nanti setelah saya cerita, Anda jangan pergi ke dasar laut, ya, nggak akan ketemu. Dia sangat kagum ya. Karena Brahmana ini cukup bijak ya, cerdas ya. Yang ditanyakan bukan berapa lama Anda bangun istana ini, tapi yang ditanyakan jasa kebajikan apa yang membuat Anda bisa lahir di tempat seperti ini ya. Karena memang kalau orang baik ketemu orang baik itu ya, saya sangat setuju ada pepatah begini ya. Pertemuan sekali orang yang memiliki sifat baik dan orang yang punya sifat baik ya, sekali saja ya, sudah cukup menjadi dasar untuk persahabatan selama-lamanya ya. Jadi apa yang bisa diberikan, yang terbaik ya akan diberikan ya. Kalau Anda ingin tahu ya, kebaikan apa yang pernah saya lakukan di masa lampau, saya bisa lahir mendapat keberkahan hidup seperti ini ya. Di kehidupan lampau saya terbiasa menjalankan uposatha. Dan saya sudah hidup di tempat ini ribuan tahun ya. Saya sudah ingin lahir ke tempat lain. Saya sudah bosan tinggal di tempat ini. Lah, Anda ingin lahir kemana ya? Supaya saya punya tempat, punya kondisi bisa banyak berbuat baik ya, saya ingin lahir ke alam manusia.
Dengan alasan itulah hari ini tepat purnama bulan terang ya, saya menjalankan uposatha. Dan saya memang bertekad bersabar apapun yang sedang saya hadapi ya, walaupun saya harus mati ya, saya akan menghadapi dengan penuh kesabaran. Ya, untungnya hari ini saya ketemu Anda, dan Anda saya anggap sebagai sahabat baik saya. Nah, kamu karena sudah saya anggap sebagai sahabatku ya, pulang dari tempat ini kamu mau bawa apa? Ya, mungkin kalau ada yang ditawari ya, saya mau bawa Permata 1 mobil. Tapi Brahmana pedagang ini, saya tidak ingin bawa apa-apa. Penjelasanmu tentang sebab-sebab ya, atau kebajikan yang pernah kamu lakukan di masa lampau yang mengakibatkan lahir ke tempat seperti ini, itu sudah cukup ya bagi saya. Dan saya mulai besok ya, saya akan menjalankan uposatha. Dan saya kalau diizinkan ya mau lahir ke sini. Oh, kebetulan sekali ya. Saya ingin lahir ke tempat lain, Anda ingin lahir ke sini. Sudah pas ya. Saya ingin lahir ke alam manusia. Karena saya perlu ya menyempurnakan jasa kebajikan. Saudara-saudara sekalian ya. Jadi uposatha ya seperti yang dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya ya, manfaatnya sangat besar sekali. Dan bahkan kalau Bante amati ya, renungkan ya, di dalam seni wayang pun sebenarnya secara singkat juga ada penjelasan yang sama. Seperti yang dijelaskan dalam Anguttara Nikaya. Kalau seseorang itu punya kemantapan di dalam moralitas ya, lebih-lebih bisa menjaga moralitas yang jumlahnya 8 itu ya, orang itu mau lahir kemana itu sebenarnya mudah ya. Seperti misalnya kisah ya zaman Sang Buddha ya, kalau tidak salah itu Dhammadina ya. Jadi dia sedang sakit keras ya. Dia pengen di hari menjelang kematiannya itu mendengarkan seorang biku membaca parita ya, bukan mendengarkan nyanyian. Kalau Anda pengen mendengarkan nyanyian, tapi dia ingin mendengarkan parita, pengucapan parita. Lalu anaknya itu disuruh ngundang biku. Makanya dari tradisi-tradisi seperti ini kemudian belakangan juga ditiru. Pada waktu biku hadir ya, membacakan parita ya, karena memang kematiannya sudah dekat ya, kereta dari 6 alam surga itu sudah berjajar ya, sudah datang ya, di dekatnya, dan yang bisa melihat hanya dia. Jadi tujuannya ya, dari masing-masing dewa dari 6 alam surga ini mengharap ya orang bajik ini nanti kalau meninggal lahir ke sana, terserah yang dipilih yang mana. Nah kemudian ya, pada waktu penguntaran parita ini baru pertengahan ya, karena kereta itu semakin mendekat ya, di stop ya. Tapi karena mungkin kurang pertimbangan ya stop dulu. Dan biku yang membaca parita mengira ya, baca paritanya diminta di stop dulu. Jadi bandenya berhenti ya sudah ya, terima kasih ya, akhirnya pergi pulang. Anaknya jadi gak enak ya. Ma ya, kok Bante baca parita stop ya? Nah ya, sebenarnya saya tidak nyetop Bante. Yang saya stop itu
kereta-kereta kencana ini loh yang mendekat, semakin dekat dengan saya. Mana keretanya? Loh, kamu nggak lihat tuh? Saya nggak lihat sama sekali. Lalu ada untaian bunga yang rencana tadi mau untuk dipersembahkan ke bantinya ya. Coba kamu lempar saja ya untaian bunga itu ke depan. Semoga nyangkut di salah satu kereta, dan kereta itulah sebenarnya yang nanti saya pilih ya. Di untaian bunga dilempar ya, nyangkut ya di salah satu kereta ya, dan keretanya muncul beserta dewanya, dan anaknya bisa melihat. Jadi di Sutta ya, atau di Anguttara Nikaya ini dijelaskan kalau seseorang itu punya laku uposatha ya, karena pikirannya sedang jernih ya, kebajikannya kuat di dalam batin ya, apa yang diucapkan ya jadi. Nah, kalau di wayang ya, saya pernah mendengarkan ya, saya merenungkan seni wayang itu sebenarnya juga diambil dari Buddhis ya. Karena di sana itu ada cerita yang namanya Ramayana ya. Itu ada yang namanya Raja Dasarat. Nek Jawa ya wayang itu Dasarata. Tapi di cerita Jataka itu Raja Datarata. Anaknya juga persis sama ya, ada 3 ya. Yang pertama Pangeran Rama, yang kedua Pangeran Lesmana, yang satu lagi perempuan ya. Tapi tidak diceritakan di wayang. Istrinya juga 3, Raja Datarata, persis sama ya. Sehingga karena saya belajar Dhamma dan juga mempelajari seni ini, kebetulan dari kecil juga senang ya. Oh, ini cerita ini sumbernya dari sana. Nah, di sana dijelaskan ya, kalau seseorang itu ya, walaupun sedang mengalami kesulitan ya, kesulitan yang mungkin sangat berat ya, tapi dia bisa ya, basa Jawa ini manu prihatin, laku prihatin ya, manunggalake cipta rasa karsa ya. Ing kono apa sing disedya mesti bakal teka, sing dicipta mesti bakal dadi. Nah, kemudian ada syair di Parita ya. Setelah seseorang itu berpengharapan baik ya, artinya punya cita-cita yang baik ya, bertutur kata yang baik ya, berperilaku jasmani yang baik, berpikiran yang baik ya, pahala-pahala yang baiklah yang akan dipetiknya. Sebenarnya walaupun kalimatnya tidak sama tapi persis sama ya, artinya. Jadi kalau seseorang punya cita-cita yang luhur ya, seperti yang diceritakan di depan ya, ingin lahir di alam dewa ya, caranya apa ya? Ya uposatha itu. Selain juga perlu dilengkapi dengan kebajikan-kebajikan yang lain, misalnya berdana ya. Ya kalau melihat orang lain bahagia ya ikut bahagia. Enggak seperti kebanyakan orang kalau melihat tetangganya senang dia malah susah ya. Makanya ada bantian sering buat syair ya. Apa senang melihat orang lain senang. Tapi ada orang yang senang kalau melihat orang lain susah. Itu orang iri hati. Jadi dengan dasar pemahaman itulah ya, uposatha itu dijaga ya, diuri-uri dari waktu ke waktu. Sampai kalau Anda melihat di Jataka ya, di hari uposatha di bulan terang, bulan purnama ya, kadang-kadang
bodhisatwa menyempurnakan salah satu paramita ya, misalnya mau mempersembahkan sesuatu ya, karena tidak punya apa-apa ya, karena dia lahir jadi kelinci pada waktu itu, dan daging kelinci itu katanya enak, makanya belakangan ada sate kelinci. Dia membuat api. Tujuannya apa? Saya ingin membakar diri ya biar matang ya, nanti saya persembahkan ke Brahmana. Waktu itu ada seorang pertapa suci, dan itu satu-satunya yang dia bisa, yang lain tidak bisa. Jadi tekadnya sampai seperti itu ya, karena dia sudah bisa melihat, memahami pahalanya seperti apa. Dan ini yang dimaksud ya kalau dalam Manggala Sutta itu memiliki timbunan jasa-jasa baik di masa lampau adalah berkah utama. Jadi kekuatan jasa yang dilakukan di masa yang lampau itu ya, kalau lahir lagi ya akan menjadi ya timbunan paramita ya, yang membuat kita tidak akan mengalami banyak kesulitan. Misalnya yang terjadi, yang dialami oleh Wisaka. Kenapa Wisaka zaman Sang Buddha lahir menjadi seorang wanita yang jutawan ya? Karena di masa yang lampau dia sudah banyak belajar dhamma dan dia sudah banyak berdana selain menjalankan sila. Dan dia punya kebiasaan kalau berdana kepada khususnya para pertapa ya, dia selalu menawari lebih ya. Jadi kalau di Myanmar itu ada tradisi yang ngasih dana itu keliling gitu, lihat meja bantenya gitu. Nah nanti kalau misalnya dia masih makan, gelasnya itu sudah habis airnya, ya itu dituang lagi ya. Jangan sampai kekurangan, nanti sampai bantenya ngomong dulu ya, harus punya ide dulu ya. Ini tradisi di sana. Jadi kalau misalnya bantenya di antara minuman itu mungkin minum susu ya, berarti mungkin untuk kesehatan tubuh dia suka susu ya, yang mengutamakan ya untuk kesehatan ya, dia tambah lagi ya. Jadi Wisaka kehidupan yang lampau itu punya kebiasaan seperti itu ya. Sehingga ya pada waktu pesta pernikahan di hari pertama itu ya, hadiah sapi yang diberikan oleh ayahnya itu yang mestinya jumlahnya sekian itu menjadi lebih banyak ya. Ceritanya banyak sapi-sapi yang mutus dari talinya itu dan lompat gabung ke sapi yang dikasihkan Wisaka itu karena kekuatan jasa itu. Jadi saudara sekalian ya, sangat besar sekali ya manfaat uposatha ya, terlebih untuk tujuan yang lebih luhur, yaitu kalau kita ingin mengembangkan batin. Jadi saya sendiri juga tidak habis pikir ya kenapa umat Buddha itu tidak suka meditasi. Kadang-kadang kalau ada retreat meditasi ya, yang banyak ikut malah yang bukan Buddhis. Ini kenapa ya bisa seperti itu? Padahal meditasi ini menurut Bhante sangat besar sekali manfaatnya. Bhante pernah punya teman ya, kalau saya nilai ya, ibarat teman saya ini jalan hidupnya benar-benar kesasar ya. Karena apa ya? Dia punya kecenderungan pikiran yang tidak baik ya. Kalau bahasa Bhante itu pikirannya sangat aktif ya. Tapi dikuasai oleh keinginan-keinginan, khayalan-khayalan. Jadi misalnya lihat film gitu, film
film itu kadang-kadang ada adegan romantis gitu. Wah, alangkah bahagianya nanti kalau hidup rumah tangga saya seperti itu. Dia mengembangkan sendiri ya, kalau misalnya sudah pulang, sudah tiduran itu dikembangkan sendiri melalui pikiran. Ternyata kebiasaan pikiran buruk seperti itu ya kalau dikembangkan terus akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Ya, ada kecenderungan yang ibarat air itu mengalir deras sekali ya. Dan hal yang tidak pernah dibayangkan kebalikannya dengan mengembangkan meta. Kalau mengembangkan meta itu kan mengembangkan sifat luhur dalam batin ya. Tapi kalau yang Bante ceritakan ini mengembangkan pikiran yang buruk ya. Orang ini setelah puluhan tahun dia punya kebiasaan seperti itu ya, mimpi-mimpi buruk kemudian berkembang. Dia sangat sering ya mimpi. Kadang-kadang saya pernah dikasih cerita, saya mimpi kadang-kadang naik gunung sangat tinggi sekali ya. Tapi kemudian saya jatuh ke bawah ya, bentur batu, bentur pohon ya. Darah saya ini mengalir banyak sekali dan saya merasa kesulitan luar biasa ya. Sehingga waktu itu saya menjerit, menangis ya. Dan menangis itu ternyata menangis betulan. Dan orang tuanya mulai bertanya-tanya, ini anak saya kenapa ya sekarang kok seperti ini? Dan mimpi-mimpi buruk yang lain ya. Karena waktu itu masih di sekolah, dia pernah mimpi bukunya itu loh yang mau dipelajari ketinggalan di sekolah. Tapi waktu dia ngambil itu kan sudah sore. Sekolah lampunya mati. Dia masuk ke ruangan. Pada waktu dia masuk ke ruangan, tiba-tiba itu ada orang yang narik pintunya, kemudian dikunci dari luar. Dia tidak bisa keluar. Dan sekolahnya itu jauh dari rumah. Dia juga jerit-jerit juga ya. Tapi jerit-jerit ini nyata juga. Laki-laki orang tuanya juga kaget ya. Sangat sering sekali. Dan untungnya orang seperti ini ya masih punya niat belajar dhamma ya, dan kebetulan Bante sendiri juga mengenal baik ya, dan dia sangat suka meditasi ya, sehingga perlahan-lahan setelah banyak belajar meditasi ya, mimpi-mimpi buruk itu berkurang. Dia semakin yakin ya kalau saya bisa mengendalikan pikiran saya ya, mimpi-mimpi buruk itu pasti nanti akan hilang. Dan betul yang terjadi. Selain mimpi-mimpi buruk ini, dia pernah atau sering juga tidak bisa tidur. Dan pernah untuk membantu supaya bisa tidur itu minum obat, sering minum obat. Ada sesuatu yang membuat sulit tidur, ngantuk ada tapi tidak bisa tidur. Alam pikirannya seperti berubah. Jadi setelah dia belajar meditasi ya, dia merasakan langsung manfaat itu benar-benar nyata ya. Dan ketenangan itu benar-benar yang membuat dia bahagia. Ini manfaatnya meditasi. Dan dia sangat senang sekali ya setelah ketemu buku-buku yang berkaitan tentang meditasi ya. Salah satunya penjelasan Sang Buddha ya, yang bunyinya seperti ini ya. Para biku ya, segala sesuatu yang muncul, segala sesuatu yang buruk ya, yang berkaitan dengan yang buruk, yang ada hubungannya dengan yang buruk ya, yang nanti akan menyebabkan kejadian yang tidak menyenangkan ya, semua itu
muncul didahului oleh pikiran. Pikiran muncul sebagai yang pertama. Karena itu kalau kita bisa mengendalikan pikiran ya kuncinya ke sana. Kalau Anda berat menjalankan sila itu kan karena pikiran ini belum bisa dikendalikan. Pengen mangan ini nanti masih susah. Pengen nonton hiburan masih susah, pengen main HP masih susah dikendalikan. Keinginan-keinginan itu masih menguasai diri kita. Tapi kalau sudah bisa mengendalikan pikiran ini ya semua sudah tidak membebani. Bapak Ibu dan sekalian inilah beberapa manfaat yang sangat luar biasa dari pelaksanaan Pusata khususnya untuk tujuan yang luhur mengembangkan sifat-sifat luhur di dalam batin supaya semakin kuat Karena sifat luhur itu kenapa tidak kuat, misalnya kayak kesabaran ya karena tidak pernah dikembangkan. Umumnya orang itu kan kalau mengalami kesulitan apa ya dia mudah marah mudah membenci, mudah jengkel dan dituruti Tapi beda kalau misalnya orang mengerti bahwa setiap kali mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tidak disukai, digunakan untuk menguatkan kesabaran. Karena Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah cara melatih batin terbaik. Orang meditasi juga kalau tidak punya kesabaran ya tidak jadi. Kalau misalnya Anda meditasi seminggu ingin mencapai sotapanna nanti stres. Kebiasaan pikiran dari kecil sampai sekarang ini tidak pernah diarahkan ke hal-hal yang bajik. Sudah dikuatkan diperkuat puluhan tahun ingin mengubah seminggu itu hal yang tidak mungkin. Kita tidak perlu memikirkan harus berapa lama perjuangan kita untuk mengubah kebiasaan pikiran ini. Inilah manfaat Pusata Semoga nanti Anda tergugah syukur-syukur mulai besok mulai menjalankan Pusata Wah berarti saya ini sudah absen 2 hari, berarti nanti saya akan tambah 2 hari sampai tanggal 6 Juni walaupun 4 Juni perayaan Waisak ada makanan enak-enak saya tidak akan kepingin syukur untuk menambah acara ini saya rasa mungkin perlu ditambah tanya jawab. Anda boleh bertanya ke Abu Sultan Damo atau ke saya dipersilahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Bapak Ibu silakan. Selamat malam. Saya mau tanya kalau Pusata itu pelaksanaannya gimana? Iya. Kalau kemarin di hari pertama SPD itu kan dilakukan secara online. Ada Bante yang memberi tuntunan 8 sila. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa menghubungi Bante minta 8 sila, Anda bisa bertekad sendiri di altar buat altar di rumah atau datang ke wihara terdekat
baca itu 8 sila ya. Ada kalimat permohonannya itu ya yang diawali mayang bhakti di Parita Suci ada. Dan nanti artinya bahasa Indonesia dibaca ya. Jadi menguatkan tekad Anda ya bahwa hari ini ya saya bertekad untuk menjalankan uposatha. Dan sebaiknya kalau untuk latihan itu ya tidak usah menunggu hari baik gitu. Kapan saja bisa ya. Dan biasanya kalau menjalankan uposatha itu ya sore pada waktu meditasi juga diulang kembali untuk menguatkan ingatan kita ya bahwa hari ini saya menjalankan uposatha. Semoga tidak lupa. Karena kita ini punya sifat pelupa. Berarti dulu waktu uposatha itu juga pernah karena main ke rumah Bude itu, ayo makan. Nah, dia kan nggak tahu kalau kita uposatha. Saya dia lupa kalau uposatha. Makan sudah habis 1 piring. Waduh, uposatha. Ini sifat pelupa. Makanya menjalankan uposatha itu juga perlu puja bakti rutin ya, kemudian diulang lagi di sore hari ya, supaya kita mau tidur juga ya tetap ingat ya. Hari ini sehari semalam kita sedang menjalankan uposatha sebagai penggantinya. Berarti mulainya Pagi biasanya jam 5. Mau jam 3 ya boleh. Kalau di Malang sana jam 3. Jadi, kadang kalau kita sudah menyukai latihan itu rasanya ingin menambah waktu. Saya dulu di Malang ya karena memang saya juga senang meditasi ya. Kalau latihan meditasi sampai jam 9 malam rasanya masih kurang ya. Saya ngomong banting-banting, kalau jam 9 nanti saya masih duduk tidak masalah ya. Boleh kan? Ya boleh saja ya. Asal besok pagi jam 3 bangun ya. Oh iya Bante, saya pasti bangun. Karena memang aturannya jam 3 itu lonceng dibunyikan sangat keras sekali dan harus bangun. Jangan sampai malu-maluin bantinya nanti ngetuk-ngetuk pintu. Kalau kita jadi murid yang baik itu kan, kalau bisa ya lonceng belum bunyi itu sudah bangun duluan. Seperti itu. Ya. Hal yang bikin uposathanya itu kayak gatal itu apa tadi? Ya batal. Kadang-kadang ada keadaan ini ya yang membuat kita kayak susah nolak sesuatu gitu. Ya. Itu bisa batal kita ya. Artinya kadang memilih untuk hari ini saya tidak menjalankan. Pikiran kita ini biasanya masih senang seperti itu. Di misalnya tetangganya punya gawe ya, kita kalau tidak bantu ya tidak pantas ya. Tapi kalau kita bantu puasa ya, mungkin rasanya juga kurang nyaman ya. Saat seperti itu biasanya bisa juga kita membuat keputusan untuk tidak jadi menjalankan, walaupun mungkin sudah setengah hari dijalankan. Kembali ke niat kita masing-masing. Saat seperti itu tetap dijalankan juga tidak apa-apa. Masalahnya kadang kalau seorang wanita itu kan nggak make make up itu juga. Kalau sedang kumpul-kumpul itu kan pada make, nanti dia tidak make wewangian, kurang pede. Ya, ada yang lain? Iya, Mas Arya. Mas Arya ini cocoknya jadi biku. Karena Arya itu orang suci.
ini kan kita membaca Upasata Sila. Bedanya dengan Antasila dan itu bagaimana Bante? Ya sebenarnya sama ya. Cuman Uposatha ini mungkin ini penilaian Bante ya, maksudnya mungkin lebih pasnya kalau dibaca saat Uposatha bulan terang dan Uposatha bulan gelap. Walaupun aturannya tetap sama ya, tapi namanya itu memang Uposatha Sila yang lengkap dengan 8 faktor seperti aturan yang tadi diulang di depan. Dan Bante berarti untuk membaca Antasila Ahadana, misalnya kan kita sekarang menjalankan sila selama 30 sampai tanggal 4 Juni ya Bante? 3 Juni. 3 Juni. Lalu berarti setiap malam itu kita membacakan Mayang Bante itu Bante? Iya, walaupun mungkin Tidak. puja bakti sendiri harus diulang lagi. Kalau puja bakti umum bersama ya, pemimpin juga harus menyertakan di parita suci itu ada Natasila, Mayang Natasila Radana Banamasi. Seperti itu. Lalu yang terakhir, ini Bante, kan ketika kita Antasila seperti tadi yang Bante katakan bahwa ada terkadang kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu Bante. Iya. Lalu ketika kita tiba-tiba sakit dalam menjalankan sila tersebut, kan dikatakan tidak makan setelah hari gitu Bante. Iya. Kalau kita ke dokter kan ada yang dianjurkan minum obat itu setelah makan dan sehari 3 kali. Itu bagaimana Bante? Iya, kita bisa menyiasati pengganti makan ini dengan misalnya minum madu. Bisa ya, ada kayak minum-minuman yang lain yang mungkin manis juga bisa pengganti. Jadi tidak harus makanan. Seperti yang terjadi zaman Sang Buddha ya, pegawainya Anathapindika itu juga ya sakit pada waktu menjalankan uposatha itu ya, kemudian dikasih madu dan ternyata sakitnya juga mereda dan dia bisa melanjutkan pelaksanaan uposatha sampai selesai. Jadi bisa disiasati dengan minum yang lain ya. Sekarang juga ada misalnya kayak coklat yang tidak mengandung susu itu ya, saat-saat seperti itu juga bisa dimakan ya. Untuk menetralisir mungkin rasa perih ya. Misalnya seorang ada mah ya bisa. Tapi itu dianggap sebagai obat, bagian dari obat, bukan makan. Namanya obat yo, jangan nanti makan 10 plek. Biasanya menyiasati seperti itu. Terima kasih Bante. Iya. Ibu-ibu dari tadi bapak-bapak sih. Iya. Iya. Tadi seperti yang ditanyakan sama Mas Budi, untuk tekad membaca Antasila itu tadi ada kalimat Mayang Bante, walaupun tidak ada Bante tetap harus pakai kalimat Mayang Bante. Iya. Karena Sang Buddha itu pengganti Bante. Jadi seperti kita misalnya uposatha biku ya, itu ada pengucapan ke menghadap rupang bersama-sama, misalnya 2 biku ya, itu juga menyebut Bante juga, seolah-olah ada Bante yang lebih tua di situ dan kita menganggap rupang ini sebagai simbol keberadaan Sang Buddha, bahwa hari ini hari uposatha bulan terang atau bulan gelap biasanya sedang memperbaiki ya aturan kebikuan ya, mentekad
bertekad memperbaiki ya hal-hal yang masih cacat, masih kurang, itu menghadap ke apa? Ya. Terus yang kedua tadi, ini kan kalau Pancasila kita ada tekad membacakan Pancasila. Terus kalau sudah selesai itu apakah istilahnya apa ya? Kalimat syukurnya itu seperti apa yang kita ucapkan setelah kita selesai, misalnya Pancasila 1 hari full, terus besok kan sudah selesai, itu kalimat syukurnya seperti apa? Apa yang harus kita bacakan, paritannya atau kalimat apa gitu? Iya, kalau aturan di kesamaniraan ya, kalau dia sudah lepas jubah kemudian berubah pakai baju atau dilepas, kalau Pak baca itu ada kalimat renungan ya, kalau tidak salah yang semula itu pindah batang ya, kemudian menjadi akarang ya, menjadi apa ya, akan makan seperti biasa seperti berumah tangga. Kemudian nanti mengulang 5 sila setelah parita apa patisangka kalau tidak salah, atau ajamaya ya. Nanti mengulang 5 sila, karena 5 sila ini kan yang harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari sebagai berumah tangga. Nah, kita ulang kembali ke sila yang 5. Kalau kita latihan kan ada peningkatan ke 8, ya kita kembali ke 5. Bukan berarti kita bebas tidak punya aturan lagi. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, masih ada kesempatan untuk bertanya. Ini wihara-wihara yang lain, ada yang SPD, yang jelas udah gitu, udah wiharanya lagi dirusak, tapi nanti terus diperbaiki, dibangun ulang. Udah nyampe mana pembangunannya? Untuk anggota renovasi Wihara Buddha Kirti saat ini sudah sampai finishing untuk masalahnya. Pelapon Pelapon tadi sudah didatangkan, untuk dindingnya baru diaci sama dicat sekalian. Jadi sebelum dipasang pelapon dicat dindingnya, ya nanti ketika dipasang pelapon sudah lebih bagus. Itu yang bagian dalam. Terus untuk yang bagian samping itu baru bikin dinding untuk putih sama dinding yang berbatasan dengan tetangga depan. Mas Dwi? Iya, saya tahu Wihara Buddha Kirti itu baru beberapa bulan yang lalu, selama saya jadi biku. Selama ini nggak ngerti kalau di situ ada wihara. Begitu ketemu wihara ini rasanya kok ada wihara yang seperti ini. Kalau saya punya kekuatan rubah jadi istana. Ya syukur ada karma baik ya, bisa ya mulai dibangun lagi ya, nanti dengan dibangunnya wihara yang baru semoga semangatnya menjadi baru ya. Karena
menurut cerita wihara yang termasuk tua di Klaten, dia harus dilestarikan. Ada yang tanya lagi? Iya. Pengen jadi biku? Ini berarti terkait dengan yang sila ke-6 dan sila ke-8 ya. Kalau yang ke-6 kan tidak banget sila tengah hari. Iya. Dan tengah hari kan kadang patokannya dari jam 12 nanti. Iya. Lalu apakah itu benar? Kalau kita makan di bawah jam 12 itu berarti. Kan terkadang ada kalau melihat di matahari sendiri kan kadang-kadang setengah 12 aja udah pas apa ya kalau bahasa Indonesia itu kan ya bayangannya sudah tidak lurus gitu. Iya. Itu bagaimana? Lalu untuk yang ketujuh kan kita bertekad latih diri menghindari menari menyanyi bermain musik pergi melihat pertunjukan gitu Pak. Kalau secara tidak sengaja gitu Pak, tiba-tiba kita lagi jalan, wah ada yang muter musik gitu, tiba-tiba badan kita retak gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Iya. Terus yang selanjutnya? Yang ke-8 ada penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang tinggi dan besar atau mewah. Itu bagaimana maksudnya Pak? Kan kadang besar dan mewah itu kategorinya gimana Pak? Atau seperti ini kah atau yang seperti apa gitu Pak? Iya. Terima kasih. Ya, makan ukurannya tengah hari itu disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Kalau di wilayah lain misalnya ada perbedaan 1 jam dengan di Jawa Tengah gitu ya, itu ya menyesuaikan di sana. Jadi di sana juga tidak bisa digunakan di sini juga ya. Kita patokannya di sini. Saya dulu pernah pergi kemana itu saya lupa ya, ketemu sama umat sana. Bante ya, sudah makan belum ya? Iya sih tadi belum ya. Ini masih bisa loh Bante, ini kan sudah di wilayah sini. Ini jamnya kan belum jam 12 ya. Saya carikan makan ya Bante. Ya boleh lah. Ya. Jadi karena kita sedang diundang di sana, ya kita patokannya jam di sana. Jadi supaya kita tidak lewat ya memang patokannya jam 12 siang. Supaya lebih mudah ya. Walaupun patokan itu tidak sepenuhnya benar ya. Bisa juga yang namanya jam itu ada kurang 5 menit, lewat 5 menit ya. Jam 12. Kemudian tentang menari, menyanyi ya. Ya kadang-kadang kita ini memang kebiasaan yang lama itu sangat kuat sekali. Kadang-kadang juga nyanyi ya. Apalagi nyanyian itu sangat kita sukai itu. Ya kita lupa ya. Tapi kalau sudah ingat ya kita segera berhenti. Ya bukan berarti batal ya, tapi kita berhenti ya. Oh saya sedang pusata ya, lagi menghindari menari menyanyi. Jadi kita hentikan ya. Kalau kita bermaksud membatalkan ini, wah sudah terlanjur saya tak nyanyi sekalian. Kalau kita sadar kemudian berhenti ya, ada kemungkinan besar ya kebiasaan ini nanti juga akan semakin kuat. Besoknya itu akan lebih ini lagi, lebih kuat lagi ya. Oh ini nyanyian yang saya sukai ya, tapi saya nggak boleh nyanyi. Pikirannya nanti akan bisa seperti itu. Jadi pengendalian ini perlu dibiasakan, diperkuat dari waktu ke waktu. Caranya seperti itu. Kemudian yang ke-8 ya, tidak tidur di tempat yang mewah ya. Mewah di sini ukurannya beda-beda ya. Misalnya orang daerah itu tidurnya kayak di tempat Anda itu ya jelas mewah. Saya dulu lebih sreg ya, lebih senang ya kalau pusata itu
saya diajak tidur turun dari ambing. Ya. Jadi kita cuma menggelar tiker gitu ya. Ya hidup-hidup latihan juga, badan agak sakit-sakit pertama, tapi lama-lama juga enak juga ya. Namanya latihan. Di latihan itu di awal-awal tidak enak ya, tapi nanti kalau sudah bisa menyesuaikan akan nyaman ya. Misalnya contoh, Anda mungkin ada yang belum pernah mengalami ya, megang cangkul itu tidak mudah. Misalnya mencangkul sehari penuh itu tidak mudah kalau tidak terbiasa. Saya dulu waktu kecil juga pernah latihan sampai lecet-lecet berapa hari, panas ya. Tapi yang namanya latihan itu lama-lama itu akan ketemu cara supaya tidak lecet. Dan karena kekuatan sudah dibangun dari waktu ke waktu itu, lama-lama biasa. Dan bisa menyukai dan tidak membebani lagi, tidak menyulitkan lagi. Latihan apapun termasuk meditasi ya sebenarnya seperti itu. Di sekali-sekali juga boleh turun dari ranjang ya. Ya. Kadang-kadang itu kita ini dengan latihan seperti itu juga bisa timbul ketakutan. Dan nanti kalau ada kalajengking gimana nanti? Iya, kalajengking bukan masalah turun dan tidak turun. Di ranjang pun juga bisa juga ada kalajengking. Ya. Ya, kalau Anda takut ya bisa sebelum tidur meditasi, pantarkan cinta kasih ke makhluk-makhluk ya, termasuk kalajengking ya, labang ya. Seperti itu. Atau mungkin baca parita itu, kanda parita itu ya. Kan ada. Jadi kayak petani misalnya mau ke sawah itu baca kanda parita ya, pagi-pagi meditasi tentang cinta kasih itu sangat baik sekali. Ya, sama seperti Anda waktu sebelum tidur ya. Soalnya pernah itu, kalau tidak salah berarti kuta, tidur di kuti saya di kebun ya. Digigit kelabang. Kok sakitan. Jadi karena mungkin ngantuk ya langsung tidur ya, untuk berusaha mengatasi hal seperti itu ya, pencegahan maksud saya. Ya, bisa juga membaca parita ya, meditasi cinta kasih dipancarkan ke makhluk-makhluk sekeliling termasuk binatang-binatang seperti itu. Ini salah satu cara untuk menangkal. Gitu. Ada yang tanya lagi? Saya banding. Jadi misalnya ini kan, karena di dalam pekerjaan itu kan ada jam makan siangnya itu selalu lewat jam 12. Iya. Nah kalau misalnya kalau kita mau harus bertekad mengucapkan sila itu kan mesti lewat, mesti sila yang ke-6 itu sudah lewat. Misalnya tidak usah mengucapkan atas sila, tapi dalam prakteknya itu kita tetap menjalankan sila yang ke-7, yang ke-8 itu gimana? Jadi memang, saya juga nggak senang misalnya nonton musik atau mendengarkan musik, lihat hiburan atau pakai wangi-wangian, kemudian tidur juga yang misalnya tidur di kasur itu juga kasurnya tipis seperti itu bagaimana? Ya, namanya bentuk latihan ya, itu tetap baik juga ya, tapi kalau misalnya kita kerja di mungkin perusahaan ya apa ya, mungkin bisa di lobby ya ke kepalanya tuh. Mungkin Pak, saya umat Buddha itu kalau menjelang Waisak ada puasa dan kita kan ya ingin menjalankan juga ya, misalnya saya izin makan sebelum jam 12
bisa enggak ya? Ini dicoba dulu ya, siapa tahu diizinkan. Kalau tidak diizinkan ya bisa juga mempraktikkan yang seperti tadi. Tapi kan kita mencoba artinya, ya siapa tahu ya memungkinkan seperti itu. Kadang tidak hanya makan ya, kadang-kadang pakai make up wangian itu juga tuntutan. Misalnya bagi seorang perempuan di tempat kerja. Kalau misalnya kerja hotel itu harus pramugari. Nah, itu kan mungkin tuntutan ya. Tapi saat atasila bisa enggak saya mempraktekkan atasila itu tetap kerja? Kan di lobi dulu. Kalau bisa ya dijalankan ya. Kalau enggak bisa ya mungkin kita memang tidak bisa mempraktekkan 8 sila. Dan tinggal satu itu bukan halangan makan, tapi ini menghias ya, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Perkenalan ya namanya. Nama saya Khalid dari Gelagu. Valid. Farid. Saya tanyakan tentang makan sebelum setengah hari. Pada umumnya di Indonesia ataupun Jawa khususnya ini makan tuh lauk, pauk, nasi dan sebagainya. Kemudian itu makan. Mungkin untuk di negara lain ataupun negara lain akan beda lagi. Apa saja makanan makan. Nah, setelahnya setengah hari ini, apa kita bisa minum atau ngemil itu ya? Nah, di sini di khususnya Jawa sini kan mau ngemil itu mau roti ataupun pupuk lah katakanlah seperti itu. Atau setelahnya setengah hari ini tidak makan sampai tengah hari besok. Iya. Begitu kan? Iya. Iya. Iya, kalau ngemil itu dalam latihan menurut Bante pribadi itu lebih baik dihindarkan. Karena kalau kita sebenarnya kuat ya, untuk apa kita ngemil gitu. Kecuali misalnya dalam kondisi tertentu ya. Misalnya kadang kan sedang kerja keras gitu ya, misalnya kan pesamuan itu kan duduk terus ya, panas ya, itu kadang-kadang disediakan kayak permen apa itu ya, permen yang tidak mengandung susu ya, ada coklat juga yang tidak mengandung susu, itu memang bisa, artinya disediakan pada waktu itu ya. Temannya pada makan ya kita bisa juga ikut makan. Tapi itu kan hanya sekali-sekali. Jangan kemudian tiap hari kita membiasakan ya ngemil ya. Nah, makanan-makanan yang tidak bisa dikonsumsi setelah tengah hari itu ya termasuk roti itu juga tidak bisa. Tapi kalau minuman ya misalnya bisa kopi ya, disaring ya, bisa teh ya, bisa air madu ya, untuk kalau misalnya kita lemes biar mungkin bisa menetralisir gitu ya. Karena kadang-kadang kita atas sila itu juga ada tuntutan harus tetap kerja. Bante pun juga kadang kerja seharian penuh, berat juga kadang-kadang kerjaannya. Tapi ya yang namanya lapar itu sebenarnya kayak nggak ada gitu ya, sudah terbiasa. Di orang yang sudah artinya mempraktekkan secara mendarah daging puasa itu sebenarnya punya kelebihan dalam hal fisik ya, walaupun tidak makan itu ya fisiknya tetap kuat. Ada juga bante-bante yang melakukan praktek tambahan, misalnya
Senin Kemis tidak makan itu ada juga ya. Itu baik juga ya. Bante salut juga ya, misalnya dipraktekkan ya. Karena dia bisa ya nggak makan. Asal tidak punya tujuan yang neko-neko. Misalnya saya pengen sakti. Nah, nanti kalau sudah sakti mau pengen apa? Nanti jangan-jangan mau apa menuruti keinginan-keinginan yang tidak baik. Karena punya kesaktian itu kalau tidak bisa menggunakan dengan baik ya bisa menjadi jalan menuju alam-alam rendah juga. Saya pernah ketemu peserta samanera yang punya basic itu kebatinan. Dia yang namanya meditasi sudah terbiasa, tapi sayangnya itu kalau dia meditasi itu enggak sesuai dengan di Buddhis ya. Jadi kalau dia duduk itu sebentar saja sudah tenang ya. Tapi kalau batinnya sudah tenang ini gambaran-gambaran itu muncul apa saja ya. Pernah itu ya, dia muncul itu seperti gua itu. Dan guanya bagus sekali, ada airnya di bawah itu. Dan kebetulan dia juga sangat suka ya gua-gua. Perasaannya itu dia asik jalan-jalan di situ ya. Menikmati dindingnya begini, ada tulisan begini, ada garis-garis begini ya. Sampai 1 jam ya. Tapi begitu sadar ya setelah 1 jam itu, waduh saya meditasi. Jantungnya itu berdetak sangat kencang sekali. Padahal kalau meditasi ya benar ya, meditasinya benar, objeknya juga ya benar yang dipegang itu kan mestinya rileks ya, malah tambah jantungnya halus ya. Ini kan jelas keliru ya. Itu ya. Pernah juga ya dia meditasi itu sudah bisa digunakan untuk mengganggu orang juga. Jadi dia lagi musuhan sama tetangga ceritanya. Tetangganya sedang nyapu itu, dia kan lagi meditasi. Rumahnya lantai 2, dia ngeliat tetangganya berhenti. Batinnya ngomong berhenti, kamu namanya ini, berhenti nyapu, berhenti betulan. Terus disuruh apa gitu lagi, dia ngerjakan juga. Jadi kadang mungkin orang yang punya sifat jahat itu juga latihan bisa tujuannya seperti ini ya. Saya kasih nasihat ke dia, hati-hati sama dia ya. Kalau sudah terdorong untuk melakukan hal-hal seperti itu, nanti kamu lebih mudah melakukan karma buruk daripada yang baik. Jangan digunakan lagi. Pernah juga ya ada umat Medan ya. Dia waktu itu umur 40 tahun, suaminya meninggal ya. Kemudian ada temen ya ngajari meditasi, tapi ya temennya ini sebenarnya belum begitu mengerti meditasi. Dia hanya ngasih saran, ini saja kalau meditasi gunakan objek yang kamu senangi saja. Nah kebetulan orangnya itu senang dano ya. Jadi bayangkan dano dengan Danau Toba. Jadi setelah dibayangkan itu ya kelihatan pikirannya tenang gitu. Tiap kali meditasi itu tenang ya, melihat danau itu terlihat jelas sekali ya. Tapi setelah latihan puluhan tahun ya ada hal-hal negatif yang muncul. Saat dia melihat orang lain susah itu dia pasti langsung nangis. Ya. Enggak bisa membendung air mata. Jadi lihat pengemis itu juga kasihan itu sangat kuat sekali ya, dan dia nangis. Nah, saya sarankan ya, coba Bu ya meditasinya kan sudah terbiasa megang objek seperti itu, sekarang objeknya saja diganti ya, misalnya napas ya. Napas masuk, napas keluar ya. Sadar saat napas keluar, saat
sadar saat nafas masuk ya, diamati, diarahkan ke situ ya. Saya kasih arahan secara terperinci ya, dan mulai dipraktekkan ya, ternyata ya lama-lama dia bisa mengurangi itu ya, tidak gampang nangis. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Matur nuwun, nyuwun ati. Nika nyuwun pangapunten saderengipun. Nek sedaya pakai bahasa Indonesia, karena Batin tadi mengatakan bisa tidak bahasa Jawa, kulo nganggo basa Jawa Batin. Namun yang mawon Batin, kalau mau nika mirengaken saking pinten-pinten ingkang mugi pirsa. Menika sedaya ingkang magepokan kalian cara Antasila lahiriah ya. Itu untuk pelaksanaan masalah makan dan segala macam dari siapa pun jelaskan Bante kali gambaran. Lah menika yang kula suwun akhir pirsa Bante. Menika nyuwun bimbinganipun supados menapa ingkang kita tindakaken menika tidak hanya lahiriah, tapi batiniahipun pada waktu kita mengadakan uposaka menika kita kedah nindakaken kados pundi. Nah menika nyuwun bimbingan saking pun Andi Sucalo. Matur nuwun. Nggih. Sebenarnya pelaksanaan Antasila ini juga harus digunakan untuk pengembangan batin juga ya. Jadi kalau di Buddhis itu ada namanya pengembangan kesadaran ya. Misalnya kesadaran terhadap apa yang sedang dikerjakan ya. Di meditasi menggunakan objeknya ini apa yang sedang kita kerjakan. Di misalnya kita menulis ya ini diamati dan pikiran disatukan ke yang sedang dikerjakan ya. Tidak hanya lahiriah yang kita latih tapi juga batin ya. Karena kadang orang punya kebiasaan misalnya kayak kemarin saya disodori ada Bante lain, ini maksudnya apa ya Bante? Ternyata itu tak suruh ngirim balik ke yang nulis, itu dia salah tulis memang. Jadi enggak terbiasa, mungkin setelah diketik itu diedit dulu ya, ini sudah benar atau belum ya, langsung di-share. Ini yang kadang-kadang menyulitkan ya. Dan kita latihan juga ya supaya kita tidak bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak baik seperti itu ya. Termasuk misalnya makan ya, kita ya lengkapi dengan perenungan makan ya. Jadi kalau makan jangan terburu-buru ya, misalnya diawali dengan paticakka yoniso aharam paticewami newadawayana Madayana Mandanayana Ibu Sanaya ya, sampai selesai ya, nanti Nesa kan artinya bahasa Indonesia juga diucapkan ya, saya makan makanan ini bukan untuk menggemukkan tubuh, bukan untuk memperindah diri ya, bukan untuk pemabukan ya, tapi untuk kelangsungan hidup, untuk mempertahankan tubuh supaya tidak cepat lapuk ya, untuk mempertahankan kehidupan suci atau melatih kehidupan suci. Itulah tujuan saya makan. Jadi dilengkapi juga dengan hal seperti itu ya. Biar ya antara jasmani dan batin itu juga seiring berkembang ya, bersamaan. Di nanti misalnya kita jalan ya latihan juga, misalnya kalau biasanya jalan sambil menerima telepon ya, sekarang jangan ya. Atau misalnya dianggap penting ya berhenti ya, kemudian diangkat ya. Kita memunculkan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru ya. Soalnya
agak lucu misalnya kita atasi lalek apa nyopir sembrono sambil megang apa nerima telepon nanti tabrakan ya, nanti kan sangat disesalkan ya. Banyak sekali hal-hal yang perlu dikembangkan juga ya, terlebih-lebih secara batin ya. Syukur-syukur ya, misalnya apa yang biasanya kita tidak senang meditasi ya, di waktu pelaksanaan uposatha ini kita perkuat juga meditasi ya. Kalau meditasi ya Bante sarankan itu jangan menggunakan objek yang mungkin sulit ya. Kalau ingin mudah begini ya, cobalah latihan perenungan ya, misalnya perenungan terhadap 4 unsur tubuh ya. Ini mungkin akan beda dengan mengamati napas masuk napas keluar yang kadang sulit ya. Jadi setelah pikiran ini ditenangkan ya, sadar saat ini kita sedang duduk meditasi ya, pikiran disatukan ya, kemudian kita merenungkan ya, unsur tubuh ini terdiri dari unsur tanah ya. Unsur tanah itu ya rinciannya ya rambut kepala ya ada di apa batok kepala ini warnanya hitam, jumlahnya banyak, lokasinya di sini ya, direnungkan. Kemudian bulu badan ya, kuku, gigi, kulit direnungkan. Kalau di Wisuddhimagga itu perenungannya itu setelah rambut kepala, bulu badan balik lagi ke rambut kepala ya, nanti apa turun lagi ya. Itu seperti tidak ada celah yang diberikan untuk memikirkan yang lain selain merenungkan objek itu sendiri. Perenungan ini juga sangat penting sekali. Jadi kalau Anda pelajari di dalam khotbah besar Satipatthana Sutta itu ya, untuk menenangkan pikiran itu banyak sekali caranya, tidak hanya satu cara mengamati napas masuk napas keluar, banyak caranya. Dan dijelaskan juga ya, ada kejadian pada saat seorang biku sedang jalan di jalan, kemudian melihat wanita yang cantik, pikirannya kemudian terganggu ya, itu dia menggunakan objek ya, asubha ya, direnungkan dengan berdiri tegak ya, dia merenungkan tentang asubha ya. Dan perenungan itu ternyata meredakan ya apa gangguan atau belenggu yang muncul dalam hati. Yang mendapat gangguan itu ya, kan tidak hanya para biku. Apakah kita tidak pernah mendengar ya, ada seorang rumah tangganya hancur karena tidak bisa mengendalikan hal-hal yang serupa. Karena apa ya? Perenungan itu tidak pernah disentuh ya. Padahal yang dimaksud perenungan ini ya sebenarnya akan bermanfaat untuk kita semua, tidak hanya khusus para pertama. Jadi kita juga saat uposatha bisa melakukan perenungan ya, bisa juga perenungan tentang usia tua ya. Saya kadang-kadang ketemu umat itu juga, misalnya kayak kemarin kita sedang diajak umat ya pemberkahan di kebun kopi ya, tiba-tiba mendengar Bante Jinadamu meninggal ya, padahal selama ini kita tidak mendengar beliau ini sakit, meninggal secara mendadak. Kita merenungkan iya, meninggal itu bisa mendadak seperti itu. Dirinya sendiri mungkin tidak pernah menduga ya, akan terjadi seperti itu. Timbul perenungan ya. Ya. Bante pernah ketemu umat yang umurnya sudah 90 tahun ya. Bante lihat itu
kulitnya itu sudah mengkerut ya, sudah kurus ya. Walaupun dia masih sehat, masih kuat ya, tapi kita timbul perenungan juga ya. Kalau misalnya saya yang mengalami seperti itu, apakah saya ini cukup mampu ya? Ya, timbul perenungan ya. Dan yang akan mengalami proses seperti itu juga kita semua akan mengalami. Di perenungan itu sangat penting sekali. Itu yang harus dilengkapi ya pada waktu kita berwisata ya. Dia akan sangat baik sekali ya, tidak hanya melatih fisik ya, tapi kita juga melatih batin. Jangan banyak lagi.